big sister. Pengalaman utama saya di kami itu setiap hari pulang sekolah atau makan satu kilo, saya selalu makan. Kami selalu menyiapkan makanan dan itu saya tidak akan lupa itu satu jam. Itu pas aku pergi ke bahasa sama kamu itu aku selalu mengaji sama teman itu karena ternyata itu bisa aja kembali karena kita jadi When I went to school with them and I went to the concert at my brother's birthday because we had so much fun and it was so cool. Pada saat saya ulang tahun itu kan pas-pasan saat tahun baru gitu setiap hari. Nah, menurut saya itu setiap nonton kayak gitu tuh menurut saya beragam karena bersama orang tua terus lihat tas kita ternyata kalau di situ juga itu juga nih. Sebenarnya cuma momen kecil kayak waktu lagi makan bareng, terus pergi bareng. Kayak sebenarnya gak ada yang spesial, cuman aku yakin aku bakal kangen banget momen itu nanti. Ada satu kejadian di mana mama sedang kecelakaan, tapi yang mama katakan, mama pikirkan tentang diriku sendiri, apakah nanti aku bisa makan, mama tuh nggak merasakan rasa sakit itu, dan dari situ aku baru tahu kalau cinta kasih seorang ibu itu lebih banyak dan lebih banyak untuk anaknya dibandingkan rasa sakit yang mereka terima sendiri. Saya ingin membuat mereka bangga dengan menggunakan saya. Dan jika saya melihat itu berulang, saya ingin memberikan mereka kebahagiaan. Maksudnya nggak perlu nih. Dari bulan yang lebih enak. Ini pasti bapak-bapak ya. Pasti bapak-bapak yang kacamata. Enggak ini nih kamera. maksud saya kan juga perhatian itu saya sakit atau hilang jika mereka berbalik serta tidak membawa pembawa dan yang bersama ada dewa perhiasan dewa dan tidak mau baik itu dia pengen serangan lagi karena dia harus kuliah dan dia harus balik sama atau masalah sama misalnya di latihan pasal. Jadi kalau besar saya kasih jaga mereka nonton dia sama aku dan juga sama players NBA. Maafin ya kalau Pak ada salah pulau bandel, tapi Allah sudah bikin kalau itu akan karyawan tidak dan terbaik. Terima kasih ya. Terima kasih Bapak dan Mama. Terima kasih Mama dan Papa. Terima kasih Mama. Habis membeli aku mengucapkan terima Apa kasih. sih namanya? Terima kasih Bapak Jamin. Si itu. Terima kasih atas semua jasa yang telah diberikan. Juga tapi terima kasih banget. Terima kasih Mama Sapapi. Terima kasih Mami karena sudah mau merawat kita dengan segala hati. Maafin kita kalau kita sering memiliki sendiri. Walaupun papi sudah tidak ada. Itu
Cinta mama itu menenangkan. Ia hadir meyakinkan bahwa semua akan baik-baik saja. Cinta papa itu menguatkan. Ia hadir dan meyakinkan bahwa kita mampu menghadapi segala hal. Putra-putriku adalah alasanku tersenyum, tertawa, dan menangis. Kebahagiaanku yang membuat jantungku berdenyut, tetapi kadang membuat hatiku terluka. Buah hatiku adalah segalanya bagiku. Harta yang paling berharga adalah waktu. Maka saat ini adalah momen yang berharga untuk kita semua. Putra-putri terkasih akan mempersembahkan sujud bakti sebagai tanda terima kasih dan bakti pada pengorbanan Papa dan Mama. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya, Amitobo, dan selamat siang serta selamat datang di acara prosesi sujud bakti anak kepada orang tua pada perayaan Imlek Sekolah Ikayana Dharma Pribadi. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Perkenankan kami memperkenalkan diri, saya Purbowibowo Dan saya Alvita yang akan memandu kegiatan puja sujud bakti hari ini. Sebelum memulai kegiatan, kami mengharapkan kerjasama hadirin sekalian untuk men-setting handphone dalam keadaan silent mode, menjaga keheningan, dan tidak merekam selama kegiatan berlangsung. Terima kasih atas kerjasama yang diberikan. Sekarang saya mengundang para hadirin semua untuk hadir sepenuhnya saat ini. Kita akan mendengar 3 bunyi getah sebagai pembuka kegiatan ini. Baik para hadirin sekalian, kami mohon kita semua akan hening sejenak. Perhatikan nafas masuk, nafas keluar. Saya akan mengundang kita. Dengar-dengarlah suara yang menajungkan ini membawaku ke rumah sejatiku. Kanan. Yang terhormat Kepala SMP Miss Sylvia Romo Pandita Adi Wibowo, Bapak Ibu Guru, serta seluruh orang tua terkasih, marilah kita berhenti sejenak untuk hadir sepenuhnya pada momen yang baik ini. Sebagai pembuka acara, kami mempersilakan Miss Sylvia Ridwan mewakili panitia untuk menyampaikan kata sambutan. Kami persilahkan untuk Miss Sylvia hadir di atas panggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Rahayu, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya, Amitovo. Selamat siang Bapak dan Ibu semuanya. Yang saya hormati Upacarika Nyanyi Wangsa Adibowo Chandra, Bapak Ibu, Papi dan Mami, orang tua serta didik kelas 7 sampai dengan kelas 9,
Bapak dan Ibu guru, serta seluruh tamu undangan. Pertama-tama dengan rasa syukur dan sukacita yang berlimpah, saya berterima kasih mewakili panitia atas kehadiran Papi dan Mami hari ini. Sujud bakti tuang teh merupakan kegiatan rutin tahunan. Kita sudah melaksanakan keempat kalinya tahun ini. Tetapi saya berharap kita tidak menganggapnya ini sebagai kegiatan rutin seremonial saja, Papi Mami. Kita dapat lihat masih ada beberapa bangku-bangku kosong. Itu menandakan bahwa kemungkinan yang tidak hadir menganggap ini hanya kegiatan yang sama setiap tahunnya. Saya sudah tahu, seperti itu saja. Bisa dibayangkan bagaimana perasaan putra-putrinya. Mereka sudah latihan dari 3 minggu atau bahkan sebulan lalu. Mereka selalu hadir saat latihan. Tapi di hari ini mereka tidak bisa melakukan apapun karena papi maminya tidak ada. Jadi saya mewakili panitia guru sangat berterima kasih kepada papi mami yang sudah hadir kesekian kalinya setiap tahun pada kegiatan sujud bakti tuang teh. Dan kami menantikan kembali di tahun-tahun selanjutnya. Kita menganggap kegiatan ini menjadi rekonsiliasi setiap tahun, papi mami. 1 tahun berlalu, banyak yang berubah pastinya. Putra-putri kita berkembang, baik secara mental, baik secara pendewasaan diri. Kita pun juga. Jadi tidak ada salahnya setiap tahun kita hadir, meluangkan waktu 1-2 jam, berikan kesempatan untuk putra-putri kita meminta maaf, kita berikan doa-doa yang terbaik untuk mereka. Jadi hari ini saya juga mau mengajak papi mami, khususnya untuk kegiatan hari ini sebagai ruang refleksi bersama. Kita sebagai orang tua dan anak, kita berikan juga kesempatan untuk anak-anak kita bisa memberikan sujud bakti hormat mereka. Dan ini privilege karena tidak semua sekolah mengusahakan hal seperti ini. Baik, tanpa berlama-lama, saya mewakili panitia juga memohon maaf sebesar-besarnya jika ada hal-hal yang mungkin masih kurang sesuai dalam pelaksanaan kami. Tapi sebagai akhir kata, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada papi mami yang saya lihat 90% sudah mengisi ruangan ini. Akhir kata, saya selaku perwakilan panitia mengucapkan kataan sebesar-besarnya Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Terima kasih kepada Miss Sylvia Ridwan yang telah memberikan sambutannya untuk mewakili panitia. Acara akan kami lanjutkan kembali. Menjadi orang tua bukanlah hal yang mudah. Kita terus belajar dalam sekolah kehidupan. Terkadang kita tidak dapat memahami putra dan putri kita sepenuhnya. Terkadang kita hanya dapat menyesali betapa sedikitnya waktu yang kita berikan untuk mereka. Namun di dalam lubuk hati ini, merekalah hadiah terindah kehidupan. Sekarang saatnya kita sambut putra dan putri tercinta yang akan memasuki ruangan.
didik silakan duduk. Selanjutnya kepada Pandita Hadi untuk menyampaikan permohonan bakti kepada waktu dan tempat, silakan dulu. Adik-adikku sekalian, nama saya Adi Budaya, nama budaya. Wah, suaranya kalah kuat dengan papa mamanya. Harusnya bisa lebih kuat lagi ya. Coba ya, sekali lagi ya. Adik-adik sekalian, nama saya Adi Budaya, nama budaya. Nah, gitu dong ya, luar biasa buat Anda semua. Hari ini saya akan mencoba menyampaikan salah satu sutra yang disampaikan oleh Buddha kepada pemuda Sigala, yaitu Sigala Wahda Sutra. Di sini kita akan melihat apa yang dipesankan Buddha kepada pemuda Sigala tentang tanggung jawab sebagai seorang anak. Pertama, teman-teman kecil, Buddha mengatakan merupakan satu kewajiban kita menghormati dan mematuhi orang tua. Apapun yang orang tua lakukan, apapun yang disampaikan orang tua kepada kita sebagai anak wajib menghormati dan mematuhi. Karena kenapa? Karena kita hadir di dunia ini adalah karena adanya kedua orang tua kita. Karena kita bukan Sugokong yang lahir dari batu, ya. Kita adalah anak yang lahir dari kasih orang tua kita. Kedua, membantu orang tua. Orang tua setiap hari sudah bekerja, ya, mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan kita. Sebagai anak tentunya punya kewajiban juga untuk meringankan orang tua, sehingga pada saat orang tua sudah tiba di rumah kita tidak menambah beban lagi pada orang tua kita. Merawat orang tua di usia lanjut ini bukan satu hal yang diminta oleh orang tua kepada kita sebagai anak, namun itu adalah kewajiban kita sebagai seorang anak untuk merawat orang tua kita di saat usia lanjut. Kenapa? Ini sebagai wujud bakti pada saat kita kecil, orang tua merawat kita hingga dewasa, maka menjadi kewajiban kita pula merawat orang tua kita pada saat mereka memasuki usia lanjut. Kemudian membalas budi. Budi orang tua itu adalah sesuatu yang tidak terbalaskan. Diumpamakan kalau Anda menggendong ayah di sebelah bahu kiri dan menggendong ibu di sebelah bahu kanan, berlari mengelilingi kota, budi itu juga tidak akan lunas terbalaskan. Jadi budi orang tua itu sangat-sangat besar dan harus terus diingat. Kemudian tidak membuat orang tua khawatir. Sahabat kecil, hari ini Anda hidup di dunia digital, ya. Anda sangat mudah mendapatkan informasi. Ya, Anda bisa seharian di dalam kamar men-scroll mencari informasi dari manapun. Sahabat kecil, jangan membuat orang tua kita khawatir. Apa yang akan kita baca dan apa yang akan kita lihat di dunia digital itu sangat mempengaruhi kehidupan kita di masa mendatang. Semua orang tua itu mengharapkan kita menjadi anak yang baik, anak yang kemudian di kemudian hari bisa berhasil menjalani kehidupan. Jadi kalaupun Anda tiap hari punya kesempatan untuk berselancar di dunia digital, harap diperhatikan, ya, jangan sampai orang tua khawatir. Dan terakhir adalah menunjukkan tradisi. Sahabat kecil, tradisi tidak semuanya dikatakan adalah tidak baik, dan tidak semua tradisi juga itu pantas untuk dilanjutkan. Namun demikian, sebagai seorang anak, ya, kita harus tahu akar kita itu dari mana. Ibarat sebatang pohon, tidak mungkin bisa berdiri tegak tanpa akar yang kuat. Kita tidak mungkin bisa lahir berkembang dengan baik tanpa sebuah tradisi keluarga yang baik pula. Ya, jadi apa yang sudah dicontohkan, apa yang diwariskan oleh orang tua, itu hendaknya menjadi sebuah tradisi yang harus sahabat kecil pertahankan. Ingat, Anda lahir tidak bisa memilih orang tua. Begitu juga orang tua melahirkan Anda juga tidak bisa memilih anak.
kita menjadi sebuah keluarga dengan papi mami itu adalah satu dari 4 sebab kita bisa menjadi sebuah keluarga. Oleh karena itu, keluarga ini harus kita bersama-sama menjadikan ladang tempat atau mandala berlatih, sehingga papi mami juga bisa tumbuh spiritualitasnya. Sahabat kecil juga bisa tumbuh menjadi manusia yang punya akhlak yang baik, punya moralitas yang tinggi, sehingga kemudian di masyarakat menjadi benar-benar bermanfaat bagi semua. Demikian sedikit pesan yang bisa saya sampaikan kepada para sahabat kecil. Semoga acara hari ini juga merupakan konsolidasi antara orang tua dan anak. Mari kita mulai membuka lembaran yang baru. Kalau menurut penanggalan Tionghoa atau Chinese, ya kita akan kita sudah memasuki tahun kuda, ya kuda api. Jadi mari kita tinggalkan hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak baik. Biarkan dia berlalu dengan ular kayu. Kita masuk dengan semangat yang jauh lebih baik, perbaiki. Apa yang baik kita perbaharui, apa yang tidak baik kita ganti dengan yang baru, dengan yang lebih baik. Semoga kehidupan kita sepanjang tahun kuda api ini akan membawakan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi kita semua. Demikian, namo Saka Haji Budaya, namo Budaya. Terima kasih kepada Nabi yang telah memberikan renungan bakti kepada anak-anak kita. Selanjutnya kita akan melakukan proses sujud bakti. Papa Mama, perkenankan anakmu untuk memberikan sujud bakti atas setiap apa yang Papa Mama telah berikan selama ini. Silakan Papa Mama yang sedang berpuasa tidak perlu makan kue lapis dan teh, tapi tetap mengikuti basuh tangan dan kaki. Anak-anakku sekalian, marilah dengan segenap hati kita mempersiapkan diri untuk melakukan prosesi sujud bakti kepada Papa dan Mama tercinta. Silahkan kalian berjalan menghampiri orang tua. Kuatkan dalam pikiran dan hati kalian bahwa hari ini adalah momen terbaik untuk mendapatkan doa dan harapan dari orang tua. Silahkan bersimpuh. Pertama, Papa dan Mama terkasih, pada hari ini perkenankan anakmu memberikan sujud bakti sebagai tanda cinta dan terima kasih. Pertama, terimalah doa dan harapan anakmu melalui suapan kue lapis ini sebagai tanda cinta mendalam untuk Papa. Papa, terima kasih untuk setiap jerih lelah yang sudah Papa berikan untukku, mulai dari lahir sampai dengan besar sekarang. Jasamu tidak pernah terlupakan. Kita kue lapis dulu ya untuk teh nanti. Untuk Mama, terimalah juga kue lapis ini
anakmu yang selalu mendoakanmu untuk selalu sehat dan bahagia. Di setiap hal-hal kecil yang Mama lakukan untuk anakmu ini, selalu ada rasa cinta yang dapat dirasakan. Berikutnya, perkenankan untuk memberikan Papa dan Mama segelas teh. Kita perlahan-lahan, jadi tidak ada yang terburu-buru, kita nikmati momen bersama ini. Pertama, untuk Papa. Silakan Papa minum teh ini sebagai wujud bakti dan hormatku sepanjang masa. Aku tidak dapat berbuat apa-apa tanpa perjuangan besar seorang Papa. Sekarang kita ambil teh berikutnya untuk Mama. Silakan Mama minum teh ini sebagai wujud bakti dan hormatku sampai selama-lamanya. Jasamu begitu besar dalam setiap detik kehidupan. Kita akan mendalami prosesi khususnya basuh tangan dan kaki. Kita resapi, kita lihat setiap tangan dan kaki papi mami yang kalian akan basuh. Papa dan Mama, perkenankanlah anakmu untuk membasuh kaki dan tangan sebagai tanda terima kasih dan permohonan maaf. Kita mulai dengan membasuh tangan Papa dan Mama. Kita lihat tangan Papa. Kita mulai dengan Papa terlebih dahulu. Aku sadar melalui tangan ini, Papa selalu mengusahakan yang terbaik untuk kehidupan anakmu. Tangan kiri dan tangan kanan Papa menandakan banyak kerja keras yang sudah Papa lakukan. Anakmu ini masih banyak kurang berterima kasih. Tapi aku sadar bahwa tangan ini juga yang akan selalu aku rindukan. Silahkan kalian membasuh tangan Papa dengan lembut. Sekarang kita pindah ke Mama. Mama, perkenankan anakmu untuk membasuh kedua tanganmu. Melalui tangan dan jari jemarimu inilah aku dirawat sejak kecil. Mama menggendongku saat aku masih bayi, saat aku rewel tidak dapat tidur, dan aku belajar artinya pengorbanan. Tangan Mama yang dapat aku rasakan sekarang, yang aku lihat, sekarang aku dapat lihat dengan lebih jelas, adalah tangan yang selalu memberikanku kehangatan. Terima kasih Papa, terima kasih Mama. Sekarang perkenankan anakmu membasuh kedua kakimu, memohon ampun untuk setiap kata kasar, tindakan yang tidak baik ini yang terkadang melukai hati Papa dan Mama. Silakan dibuka alas kaki Papa, karena anakmu akan merendahkan hati untuk memohon ampun atas setiap hal-hal yang tidak pantas yang pernah dilakukannya kepadamu. Papa, aku anakmu yang pernah marah, pernah berteriak saat kau nasihati. Bagi yang belum ada papanya, tidak perlu melakukan apapun dulu. Untuk Mama tunggu. Anakmu yang pernah diam-diam tidak peduli dengan engkau, Papa. Anakmu yang pernah kurang ajar dan tidak baik membalas jasamu.
Maafkan setiap kesalahan anakmu ini, Papa. Aku menyadari tidaklah mudah menjadi sepertimu. Lihatlah kaki Papa. Perlahan kita basuh kaki Papa sebagai tanda memohon ampun atas setiap kesalahan kita. Silahkan untuk bernamaskara beberapa detik sebagai tanda hormat dan bakti kepada Papa dan Mama. Dan silakan sekarang peluk erat Papa dan Mama. Papa dan Mama pastinya ada banyak doa dan harapan. Silakan Papa dan Mama boleh memberikan doa, harapan, sebuah pesan untuk putra dan putri yang telah kau besarkan sampai dengan hari ini. Ampunilah setiap kata dan tindakan mereka mungkin yang menyakiti. Berdoalah untuk mereka. Hari ini Papa dan Mama masih ada di sini, putra dan putri masih ada di sini. Buatlah tekad untuk dapat memperbaiki setiap hubungan yang mungkin kurang baik selama ini. Sayangilah kedua orang tua kalian atau salah satu orang tua kalian selama mereka masih ada di dunia ini. Papa, Mama terkasih, terima kasih untuk semua pengorbanan Papa dan Mama selama ini. Pengorbanan waktu, keuangan finansial, hal-hal terbaik yang sudah Papa Mama usahakan untuk mereka. Maafkan juga setiap kesalahan anak-anakmu yang seringkali membuat Papa dan Mama sedih dan kecewa. Anak-anakmu berjanji menjadi sosok yang lebih berbakti dan menjadi kebanggaan Papa dan Mama semua. Semoga banyak hati yang sudah lebih dekat lagi, komunikasi yang lebih terbuka lagi pada hari ini. Dan untuk anak-anakku, boleh silakan duduk. Kita akan kembali melanjutkan acara. Baik hadirin, marilah kita saksikan video persembahan berikut ini. Meninggal pas di timur lain. Sakit hati banget pas tahu itu, soalnya harusnya di hari ulang tahun happy, tapi ini Papa meninggal. Papa, saya kangen. Bisa balik sebentar nggak? Saya punya banyak yang mau diceritain. Sekarang kalau berhenti nangis susah, nggak ada Papa. Saya butuh satu orang yang selalu bangga dengan apa yang saya lakuin, selalu bersyukur dengan apa yang saya dapetin. Saya mau Papa. Tante mau minta maaf kalau ada sering nyakitin hati Mama sama Papa. Kalau ada sering suka dibilangin suka marah-marah atau egois. Aku sadar tiap
bikin mama sama papa capek. Kadang aku suka marah-marah. Kadang aku susah dibilangin. Tapi setiap malam sebelum aku tidur, aku selalu mikirin mama papa. Aku takut kalau suatu hari nanti mama papa nggak ada di samping aku lagi. Aku takut kalau aku pulang nggak ada mama yang nyambut lagi. Aku takut kalau mau cerita papa nggak ada di samping aku lagi. Maaf kalau aku sering bikin mama sama papa marah. Maaf kalau aku suka marah-marah. Padahal mama papa cuma mau aku jadi anak baik. Aku lihat kok mama mama suka sembunyiin rasa sakit biar aku gak khawatir. Papa suka pura-pura senyum walau lagi capek. Panjangmu ya, Pak. Dia bisa lihat aku sukses. Dia bisa banggain Mama, Papa. Nanti sampai suatu hari nanti Mama dan Papa bisa menatap aku dengan senyum penuh rasa bahagia. Ma, Pak, terima kasih sudah jadi cahaya di hidupku. Terima kasih sudah sabar banget sama Anda. Meski aku masih suka bikin Mama Papa sedih, khawatir. Aku sayang banget sama Mama Papa. Lebih dari apapun. Baik, Mama Papa sekalian, ada kita lanjutkan acaranya. Mama Papa tercinta, putra putrimu telah menulis sebuah ungkapan syukur dari hati yang terdalam, yang tertuang dalam sepucuk surat cinta untuk Mama dan Papa.苍老的脸上的
眼为你吹，灯火昏黄不定，风吹过来，你的消息，这就是我心里的歌。当我老了，我真希望这首歌是唱给你的。Baik, peserta didik boleh duduk kembali. Sungguh besar kasih papa mama dan sungguh indah jika anak selalu berbakti kepada papa dan mama, sehingga kebajikan akan selalu ada dalam hidupnya. Semoga melalui prosesi sujud bakti, tuang teh dan membasuh kaki orang tua dapat membawa kebahagiaan dan buah kebajikan bagi kita semua. Mami papi memang tidak pernah dihubungi ya untuk memberikan, karena kalau kata sambutan akan dipersiapkan di atas kertas tertulis, tidak. Tapi hari ini doa dan harapan, bukan mengenai acara ini, bukan sekedar, tapi apa yang ada di dalam hati itulah yang dikatakan saja. Jadi boleh Mami Daryl saja, silakan. Silakan Mami. Ya, boleh berdiri di sini aja Mami. Biar terlihat maminya. Oke. Selamat siang semuanya. Saya Miko dari kelas 7B. Unscripted, unplanned, unprepared everything. Tapi yang saya rasakan hari ini kayaknya semuanya emosinya pada meluap-luap ya. Mata semua merah. Rencana nggak mau nangis, tapi ternyata bocor. Benar mungkin kata Miss Sylvie, harapannya ini bukan hanya sebagai seremonial aja, tapi bisa menjadi pengingat buat anak-anak, buat kita semua untuk selalu merefleksikan diri jadi yang lebih baik sebagai orang tua yang membimbing anak-anaknya. Itu aja. Oke, Miss, thank you. Baik, terima kasih Mami Daryl yang sudah memberikan pesan dan pesan untuk anak-anak kita semua. Acara ini terwujud berkat kerjasama semua pihak. Oleh karena itu, kami mengundang semua PIC untuk naik ke atas panggung sebagai ucapan apresiasi dan terima kasih atas kehadiran orang tua dan peserta didik hari ini. Dan kepada seluruh hadirin, kami mohon untuk berdiri.
kita akan mengundang satu kali genta. Setelah itu kita akan membungkuk hormat untuk sesama komunitas. Ya. Dengan berakhirnya acara ini, kami sekali lagi mengucapkan terima kasih atas kehadiran, partisipasi, dan dukungan dari seluruh orang tua dan peserta didik. Semoga selalu membawa manfaat positif untuk perkembangan peserta didik. Kegiatan akan dilanjutkan dengan perayaan Imlek bersama di lantai dasar. Orang tua dan peserta didik dapat kembali ke tempat duduk masing-masing selama panitia membagikan konsumsi. Baik, selesailah sudah acara sudut bakti hari ini. Kami segenap panitia memohon maaf atas segala kekurangan dalam acara ini. Kami mohon diri. Sampai jumpa di kegiatan lainnya. Namo Buddhaya, Namo Budaya.